Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 26 berpikir komputasional ingin mempresentasikan hasil dari proyek pertama kami yang berjudul Deteksi Kebocoran Pipa Reservoir berbasis perubahan tekanan dan debit fluida. Namun sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Amanda Zafarandi dengan tim 164254663. Lanjut. Perkenalkan, saya Kansane Lasna dari NIM 164254773. Perkenalkan, nama saya Henry Tanza dengan NIM 164254668. Kenalkan, nama saya Raihan Aisyah Reza Winka dengan NIM 164251153. Selanjutnya, kami akan membahas bahasan yang pertama, yaitu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi merupakan proses memisahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Hal tersebut bertujuan untuk agar masalah tersebut lebih dapat diselesaikan secara bertahap. Sesuai dengan judul proyek kami yang berbasis tekanan dan debit. Oleh karena itu, input data utama yang kami butuhkan itu input data tekanan awal, tekanan akhir, debit awal, debit akhir, dan waktu. Yang kedua, kita perlu data P dan data Q dengan menghitung selisih tekanan dan debit. Yang ketiga, yaitu hitung rata-rata dan standar deviasi untuk data P dan data Q. Yang keempat, tentukan threshold atau ambang batas menggunakan data statistik dan faktor sensitivitas untuk menentukan batas atas indikasi adanya kebocoran. Setelah itu, bandingkan data P dan data Q terhadap nilai threshold selama interval waktu tertentu, misalnya 3 detik berturut-turut. Setelah itu, yang terakhir, sistem akan mendeteksi dan mengklasifikasikan apakah akan terjadi kebocoran dalam pipa atau tidak. Selanjutnya, yaitu abstraksi. Baik, untuk abstraksi seperti yang kita ketahui bahwa abstraksi itu adalah bagian menghilangkan sesuatu dari suatu permasalahan yang dianggap tidak penting, sehingga kita akan mendapatkan solusi umum dari permasalahan yang sedang kita teliti ini. Untuk kasus kami ini, abstraksinya seperti yang kita ketahui, jadi data input utamanya itu tekanan dan debit, dan semua faktor fisik di lingkungan nyata yang lainnya, contohnya seperti fluida, panjang, dan diameter pipa. Selanjutnya ada tekanan lingkungan dan faktor-faktor gangguan di luar itu diabaikan, sehingga permasalahannya menjadi lebih umum lagi. Selanjutnya, untuk metode statistik standar seperti rata-rata standar deviasi dan threshold adaptif digunakan untuk membuat keputusan sistem yang objektif tanpa intervensi manual. Selanjutnya, untuk pengenalan pola dijelaskan dengan teman saya. Dan teman saya Kansa. Jadi selanjutnya ada pengenalan pola. Jadi pengenalan pola atau pattern recognition adalah proses mengenali keteraturan atau tren tertentu di dalam data untuk membedakan kondisi normal dan tidak normal. Dalam konteks berpikir komputasional, tahap ini itu membantu dalam sistem mengidentifikasi pola perubahan yang berulang agar kita bisa mengambil keputusan secara otomatis. Kemudian untuk pengenalan pola dalam deteksi kebocoran pipa ini sendiri itu data yang akan kita amati adalah tekanan dan debit fluida. Kemudian sistem itu akan memantau perubahan kedua nilai ini dari waktu ke waktu. Sistem akan mendeteksi kebocoran dengan melihat jika ada tekanan dan debit air turun lebih dari batas normal selama beberapa detik secara berturut-turut. Jika penurunan itu terjadi terus-menerus, maka dianggap ada kebocoran pada pipa dan output yang dikeluarkan adalah terdeteksi kebocoran. Pola tersebut dikenali dengan indikasi kebocoran. Sebaliknya, jika perubahan hanya sesaat atau tidak konsisten, sistem akan menganggapnya sebagai normal dan mengeluarkan output tidak terdeteksi kebocoran. Selanjutnya, ada flowchart yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk flowchart dari atas kita mulai start, kemudian masuk ke bagian input. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya ada dua hal penting yang ditekankan di sini, yaitu tekanan dan debit.
Jadi inputnya ada tekanan awal, tekanan akhir, debit awal, dan debit akhir. Serta waktu untuk sebagai salah satu pertimbangan nanti di akhir apakah sudah memasuki kriteria kebocoran atau tidak. Selanjutnya ada perhitungan delta P dan delta P dengan rumus delta P sama dengan PT min P0 dan delta Q QT min Q0. Kemudian kita bisa menghitung rata-rata delta P dan delta Q karena data delta P dan delta Q merupakan array atau kumpulan data dengan rumus P bar sama dengan sigma delta P per N, begitu juga dengan Q. Setelah itu kita dapat menghitung simpangan baku dengan rumus berikut akar sigma x min x bar kuadrat per N min 1. Setelah menghitung simpangan baku, kita bisa menentukan threshold dari delta P dan delta Q. Thresholdnya adalah x bar plus k fx. Dengan k ini faktor sensitivitas, x bar adalah rata-rata dari delta P dan delta Q, serta sx adalah timbangan baku dari delta P dan delta Q. Kemudian setelah dilakukan 3 perhitungan di atas, kita masuk ke if condition, apakah delta P selama 3 detik berturut-turut lebih besar dari threshold, dan delta Q selama 3 detik berturut-turut lebih dari threshold. Artinya, dengan kata penghubung dan kedua kondisi di sini harus terpenuhi. Jika kedua kondisi di sini terpenuhi, maka ya terdeteksi kebocoran dan problem selesai. Jika tidak terdeteksi kebocoran dan problem selesai. Kurang lebih seperti ini. Baik, dari semua permasalahan yang sudah kami lakukan ini, kami dapat menyimpulkan bahwasanya penerapan prinsip berpikir komputasional ini melalui dekomposisi, abstraksi, penggunaan pola, dan juga flowchart yang sudah dibuat tadi memungkinkan sistem mengelola data sensor secara lebih terstruktur lagi, lebih efisien, dan tentunya adaptif, sehingga mampu memberikan solusi dan keputusan berbasis data secara otomatis. Tentunya ini mendukung terciptanya sistem deteksi kebocoran yang tidak hanya efektif, tetapi juga dapat dikembangkan menuju sistem pemantauan berbasis teknologi real-time di masa depan. Contohnya seperti teknologi IoT atau yang biasa dikenal dengan Internet of Things, di mana teknologi ini mempunyai konsep untuk menghubungkan berbagai perangkat fisik ke internet untuk melakukan pertukaran data dan juga bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya saja seperti melalui smart home, lampu atau AC otomatis, dan sensor kelembaban tanah. Tentunya ini akan disesuaikan lagi dengan masalah yang kami angkat, yaitu kebocoran pipa. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup presentasinya. Terima kasih. Udah ya.